Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Toko Capung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi info tentang manfaat tanaman beras kutah. Simak dan ikutin terus ya. Tanaman beras kutah paling banyak dibudidayakan sebagai bunga hias di pekarangan rumah maupun di dalam rumah. Beberapa orang menganggapnya sebagai tanaman berkelas karena ciri daunnya berkilau dan berwarna-warni. Tanaman beras kutah atau orang biasa menyebutnya bunga bahagia, Sri Rezeki, beras kutah, dan nama latinnya Dieffenbachia. Spesies ini merupakan tanaman hias populer dan harganya pun bisa sangat mahal. Selain sebagai hiasan, tanaman beras kutah juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan dan sangat mempengaruhi tubuh. Menurut beberapa ahli Feng Shui, manfaat tanaman beras kutah dipercaya membawa keberuntungan dan membawa rezeki. Manfaat tanaman beras kutah juga sangat baik diletakkan dalam ruangan tidur karena menghasilkan senyawa antiseptik, disinfektan udara, dan elemen anti stres. Tanaman beras kutah ini mempunyai tinggi antara 30 sampai 100 cm. Beberapa manfaat tanaman beras kutah yang dihimpun dari berbagai sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanaman beras kutah mampu menyerap zat beracun di dalam ruangan dan kemudian melepaskan oksigen segar. Yang kedua, tanaman beras kutah mampu membersihkan udara dan zat beracun dari asap rokok. Juga menyerap zat kimia berbahaya yang berasal dari produk pembersih rumah tangga. Yang ketiga, tanaman beras kutah dapat meningkatkan iklim dalam ruangan dan mampu mengurangi jumlah bakteri di dalam ruangan. Tanaman beras kutah ini mampu menonaktifkan mikroorganisme lainnya. Yang keempat, tanaman beras kutah dapat membantu penderita alergi karena tanaman ini dapat membuat kelembaban ruangan meningkat dan debu jauh lebih sedikit. Yang kelima, tanaman beras kutah mampu memancarkan energi positif yang dapat mempengaruhi aktivitas mental. Juga dapat mengurangi radiasi elektromagnetik yang muncul dari perangkat elektronik.
Tetapi hati-hati juga dengan tanaman beras kutah ini, terutama pada getahnya. Karena getah tanaman ini mengandung kalsium oksalat yang bisa menyebabkan keracunan bila tertelan. Tanaman beras kutah ini adalah tanaman hias yang dapat hidup dan berkembang dengan mudah, tetapi memiliki beberapa senyawa beracun bagi manusia maupun hewan peliharaan. Jadi, meskipun tanaman ini membuat tampilan tropis yang indah di rumah, kita tetap harus memiliki pengetahuan yang baik tentang cara merawatnya. Adapun cara merawat tanaman beras kutah ini adalah cegah penyiraman yang berlebihan. Tanaman beras kutah atau Dieffenbachia akan mendapat manfaat dari penyiraman yang banyak dengan periode singkat, di mana tanah dibiarkan mengering sebagian. Seperti semua tanaman hias yang lain, akar beras kutah atau Dieffenbachia mudah busuk karena penyiraman yang berlebihan. Perhatikan kondisi tanahnya sebelum disiram. Pastikan agar tanaman berada di tanah dengan drainase yang baik dan pot memiliki lubang drainase di bagian bawahnya. Di samping itu, hindari pencahayaan langsung. Tanaman ini tumbuh dengan baik dalam berbagai situasi pencahayaan, dari cahaya yang teduh hingga cahaya tidak langsung yang terang. Daun akan tampak paling bercahaya ketika tanaman menerima cahaya yang tidak langsung. Sedangkan cahaya matahari langsung harus dihindari karena dapat membakar daun atau menyebabkan warna daun menjadi pudar. Perawatan berikutnya, tempatkan tanaman beras kutah ini di ruangan yang lembab. Tanaman beras kutah atau Dieffenbachia menyukai kelembaban tinggi dan akan berkembang dalam kondisi lembab. Makanya tanaman ini tumbuh dengan baik jika disimpan di dapur dan kamar mandi yang cenderung lembab. Perawatan berikutnya, tempatkan tanaman beras kutah ini pada suhu yang hangat. Suhu yang terlalu tinggi harus dihindari karena akan menyebabkan tanaman menjadi lemah. Jauhkan tanaman beras kutah ini dari area yang mungkin mengalami suhu terlalu panas, seperti ruang berjemur atau lokasi di dekat pemanas. Perawatan berikutnya adalah pemangkasan. Memangkas Dieffenbachia atau tanaman beras kutah ini tidak terlalu penting, meskipun kita mungkin ingin memangkasnya untuk mendapatkan bentuk yang kita suka. Tanaman beras kutah ini akan cepat tumbuh ke atas hingga terlihat seperti pohon dengan batang panjang yang tebal dan pucuk yang lebat. Kebanyakan orang menyukai Dieffenbachia atau tanaman beras kutah ini karena tanaman ini memiliki gaya yang lebih padat dan lebat.
sehingga tanaman ini perlu dipangkas agar mendorong pertumbuhan keluar daripada ke atas. Perawatan yang lain adalah mengganti pot. Tanaman beras kutah atau Diaphonbasia harus diganti potnya dengan sangat hati-hati. Jika kita memberinya lebih banyak ruang untuk menumbuhkan akar, maka tanaman ini akan mulai membutuhkan lebih banyak ruang di luar pot. Saat mengganti pot, kenakan sarung tangan pelindung berlengan panjang karena getah yang terkandung di daun dan batang merupakan iritan beracun. Racun tersebut dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan jika bersentuhan dengan kulit. Jika getahnya mengenai kulit, cuci bersih dan hindari menyentuh mulut atau mata. Perawatan berikutnya adalah memperbanyak tanaman. Tanaman beras kutah mudah diperbanyak dengan cara setek. Jadi dari tanaman induk yang sehat kita dapat memiliki persediaan Diaphonbasia atau tanaman beras kutah baru yang tidak ada habisnya. Cara paling sederhana untuk memperbanyak tanaman ini adalah dengan setek batang atau setek ujung. Untuk mendapatkan potongan batang, cari batang utama tanaman dan potong menjadi 2 inci dengan pisau atau alat pemangkas yang tajam. Pastikan untuk memotong batang dengan benar karena jika pot dalam posisi terbalik, maka tanaman ini tidak akan berakar. Perawatan berikutnya adalah hati-hati pada getahnya. Getah Diaphonbasia atau tanaman beras kutah ini mengandung kristal kalsium oksalat yang disebut rapides. Karena itulah jika akan bersentuhan dengan tanaman beras kutah ini harus menggunakan pelindung pada tangan kita agar tidak terkena langsung pada getahnya. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman ada yang punya pendapat berbeda atau menambahkan manfaat dari tanaman beras kutah ini, silahkan tulis semuanya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.